sistem Zionis, yaitu sistem demokrasi yang sekarang kita jalankan di negara kita ini. Itu adalah nanti pada endingnya adalah menyambut kedatangan Dajjal, seperti yang sudah sekarang kita alami, bahwa demokrasi ini adalah membentuk atau membuat banyak koruptor, banyak penjahat-penjahat politik, dan bahkan rejim sekarang ini adalah kita paham semua adalah rejim sekuler, rejim yang tidak mau dikritis, tidak mau dikritik. Apabila ada suatu ormas, ada suatu ustadz, ada suatu ulama, ada suatu partai yang mengkritisi, maka seperti Kiai tadi bilang, mereka akan membuat tindakan, membuat gerakan yang untuk membungkam. Artinya apa? Garis besarnya bahwa mereka tidak mau menerima kebenaran. Kenapa? Karena mereka setan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kumpul di sini. Katakan malam barokah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan pula nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sehubungan juga sudah malam, ya kan? Waktu juga terus berjalan, ya, Ge. Baru Banci aja pulang pagi. Iya. Di mana tuh? Itu banci nggak laku. Yang sama kita hormati pengacara kita yang selalu eksis di dalam dakwah perjuangan, Ustadz Ahmad Hosinuddin, dan guru kita Ustadz Irawan Saifullah, Ustadz Jaki, Ustadz Jaka, dan Pak Peri, Ustadz Peri, Kiai Mikdad, dan Ustadz Ashari. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terkait dari perkembangan dunia persilatan sekarang, dunia persilatan, ya. Sebenarnya sudah menjadi rahasia umum bahwa negara kita ini sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena dari akar persoalan itulah yang yang rusak. Jadi ibarat pohon, seperti Kiai bilang, ibarat pohon, kalau pohon akarnya sudah rusak, mau kita apapun itu pohon, kita siram, kita kasih pupuk segala macam, nggak akan berkembang dan tidak akan untuk bisa tumbuh. Demikian pun di dalam kepemerintahan sekarang ini yang kita alami, bahwa demokrasi ini adalah produk-produk Yahudi, produk-produk Zionis. Padahal ulama-ulama kita yang dulu, Paning Podir kita, sudah membuat ringkasan-ringkasan atau nomenklatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa di alinea pertama itu dikatakan bahwa penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Itu jelas harus dihapuskan. Berarti di sekarang ini dikatakan harus dihapuskan, berarti pada saat ini ada penjajahan gitu loh, karena harus dihapuskan. Itu adalah nomenklatur dari para ulama-ulama kita. Dan di situ nanti di endingnya itu adalah penyambutan Imam Mahdi. Kenapa dikatakan penyambutan Imam Mahdi? Endingnya secara singkat, karena yang kita jalani adalah syariat agama Islam. Karena kita tahu bahwa di muka bumi ini Allah memberikan yang hak dan batil, selalu berpasang-pasangan, yang hak dan yang batil. Dan yang batil tidak akan bisa bersatu dengan yang hak. Demikian pun sebaliknya, yang hak tidak mungkin bersatu dengan yang batil.
Dan di sisi lain ada lagi produk satu adalah produk Zionis, yaitu adalah demokrasi. Jadi ada dua hak dan batil ini sebenarnya. Kita tinggal memilih yang mana yang kita pilih. Yang hak adalah para pencetus ulama-ulama kita pada saat itu membentuk atau membuat Undang-Undang Dasar 1945. Banyak alinea-alinea dituangkan di situ. Dan yang satu lagi adalah sistem Zionis, yaitu sistem demokrasi yang sekarang kita jalankan di negara kita ini. Itu adalah nanti pada endingnya adalah menyambut kedatangan Dajjal, seperti yang sudah sekarang kita alami, bahwa demokrasi ini adalah membentuk atau membuat banyak koruptor, banyak penjahat-penjahat politik, dan bahkan rejim sekarang ini adalah kita paham semua adalah rejim sekuler, rejim yang tidak mau dikritis, tidak mau dikritik. Apabila ada suatu ormas, ada suatu ustadz, ada suatu ulama, ada suatu partai yang mengkritisi, maka seperti Kiai tadi bilang, mereka akan membuat tindakan, membuat gerakan yang untuk membungkam. Artinya apa? Garis besarnya bahwa mereka tidak mau menerima kebenaran. Kenapa? Karena mereka setan. Mana ada setan mau mana ada setan mau menerima kebenaran? Sedangkan kita menyampaikan kebenaran. Kita menyampaikan kebenaran, maka kita dikriminalisasi. Bahkan bukan oposisi saja yang mereka musuhi atau mereka kriminalisasi, kawan mereka sendiri pun, di badan mereka sendiri pun, kalau itu sudah berseberangan dengan kepentingan mereka, mengatakan ini salah, yang ini benar, tetap akan dikriminalisasi. Contohnya sekarang yang lagi viral, siapa itu namanya? Johnny G. Plate, ya kan? Padahal itu kan sebangsa mereka juga itu, ya kan? Sebangsa mereka itu, kita ketahui bersama. Bahkan tidak ada tedeng-tedeng aling lagi dia, cuma bahasanya halus saja mereka itu. Kalau dibilang gimana kalau kita bongkar-bongkaran gitu tadi ya kan? Semuanya emang pada busuk gitu kan? Nah, seneng aja kita. Apalagi kita lihat kenapa sampai dikasuskan, bahasanya dipolitisasi, karena sudah berseberangan dengan kepentingan mereka gitu loh. Apalagi memang di sana ada si merah yang sedang berkuasa, yang mereka berkelompok sehingga mereka mempunyai kekuatan yang penuh. Untuk itu kita ketahui bersama sekarang bahwa pemerintah sekarang adalah pemerintah rejim yang sekuler. Bagaimana kawan? Apakah kita lawan? Lawan. Maju terus? Maju. Pantang mundur? Pantang mundur. Takbir? Allahu Akbar. Ya, semoga negara kita ini akan beralih. Sebenarnya satu saja, negara ini kalau ingin menjadi negara yang baldatun thayyibatun walaupun gopur, memilih pemimpin adalah musyawarah mufakat, bukan kayak sekarang jumlah suara. Demokrasi ini kan jumlah suara. Makanya di dalam ajaran Islam itu kan untuk memilih pemimpin adalah musyawarah mufakat, baru kita tentukan amir. Sekarang pakai suara, wani piro suaranya, bukan begitu tadi katanya ya. Makanya banyak modal untuk menjadi pemimpin, karena suara itu dibeli. Akhirnya timbullah segala macam koruptor, korupsi segala macam lah, sudah sampai ke titik nadir terakhir. Dan kembali tadi bahwa penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Demokrasi ini adalah menciptakan penjajahan. Kita semua tahu bahwa kita ini sedang dijajah.
Di dalam ekonomi kita dijajah, di dalam kependidikan juga kita dijajah, di dalam belum ideologi aja yang belum dijajah sama mereka kita. Dan hampir-hampir saja mereka sudah finish itu kan, karena penjajahannya sudah sampai maksimal ini. Bentar lagi Dajjal turun. Rasulullah juga bersabda bahwa umur dunia ini bagi umat Islam bahwa umurnya hanya sampai 1.500 tahun. Sekarang sudah 1.440 tahun, sekitar 50 tahun lagi lah. Kita yakin dan yakin bahwa syariat Islam, apa yang dinamakan khalifah, pasti akan bangkit dan pasti akan, Allahu Akbar, pasti akan muncul khalifah-khalifah di muka bumi ini, dan tetap kejayaan Islam akan terus berjaya, akan segera berjaya di muka bumi ini. Mudah-mudahan rejim sekuler ini segera tumbang dan kita bisa menyaksikan gitu loh. Kita bisa menyaksikan gitu, bisa ngalamin tumbangnya rejim ini gitu loh. Gimana sih itu nanti dia tersiksanya gitu loh di balasan di dunia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Takbir. Allah. Demikian apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.